Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan saya Indah Rahmawati Citaningsih. Hari ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber kita yang sangat luar biasa. Ya, sudah hadir di depan kita ada siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Mas Rohan SKM, pemegang program Surveillance, KLB dan SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Oke. Ya, ini nanti kita selama beberapa menit ke depan akan bareng dengan Bapak atau Mas ini manggilnya? Kakak saja. Oh, kakak. Kakak siapa ini? Kakak Mas Rohan. Oke, Kak Mas. Oke. Beberapa menit ke depan kita akan bersama dengan Kakak Mas Rohan, dan untuk materi atau bahasan podcast kita hari ini, ngopi sehat kita terkait dengan HMPV. Iya. Oh iya, betul. Iya, Kak. Iya. Kalau terkait dengan HMPV itu sebenarnya dia itu penyakit atau apa ya? Ya, baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini akan kami sedikit kupas tentang apa itu sih HMPV. Pada dasarnya ini adalah penyakit pernafasan akut atau ISPA, kategorinya di ISPA, yang disebabkan oleh human metapneumovirus, di mana penyakit ini itu menyerang di saluran pernafasan atas. Sehingga apa sih yang bisa dilihat dari terkenanya virus ini? Yang pertama, batuk. Itu bisa kita lihat dari gejalanya itu. Batuk, flu dan pilek. Ya, itu aja yang sementara ini masih banyak yang terkendala terkena virus di musim-musim dingin ini. Ya. Berarti terkait dengan HMPV ini apakah bisa dibilang sama dengan penyakit kayak flu biasa seperti itu? Ya, pada dasarnya dari segi karakteristiknya sama. Ya, sama. Cuman penyebabnya yang berbeda. Dulu ini memang dari Cina juga. Ini sudah lama kasus ini, sudah tahun 2021 sudah ditemukan di Cina. Banyak yang terjangkit di sana. Cuman beda dengan virus yang tahun 2022-2021 itu COVID. Nah, kalau virus HMPV ini sudah dideteksi oleh tubuh, sehingga tubuh mempunyai proteksi diri, sudah punya antibodi, akan otomatis nanti akan sembuh dengan sendirinya. Sedangkan COVID itu virusnya baru, tubuh belum bisa mendeteksi dini, sehingga banyak korban yang menjadi yang tidak terselamatkan, kematian. Sehingga HMPV ini case fatality rate-nya itu 0, tidak ada kematian. Cuman persebarannya sangat tinggi sekali. Persebarannya sangat frontal, sangat penyebarannya itu semakin banyak. Cuman ini bisa sembuh sendiri berdasarkan antibodinya masing-masing. Demikian, Mbak Ida. Itu yang kalau kita flu kan bisa sembuh itu karena ada perlawanan di dalam tubuh kita, antibodinya kalau kita meningkat, otomatis ada perlawanan itu, antibodi meningkat dan bisa sembuh sendiri. Beda dengan COVID yang dulu sangat meresahkan di semua. Jadi gini, Mbak Indah, dan pemirsa sekalian, bahwa HMPV ini masyarakat karena takutnya kayak COVID. Di Cina sana sudah banyak yang terkena, ya kan? Takutnya nanti sampai ke Indonesia. Ya kan gitu ya, sampai ke Indonesia dan menyebabkan wabah seperti COVID. Itu kan menjadikan booming dan khawatir. Lah ini yang berbahaya. Padahal HMPV ini
Di tahun ini, di tahun 2025 di Januari terdeteksi memang Mbak Indah dan juga para pemirsa, di Jakarta telah ditemukan di bulan Januari kemarin. Ya. Itu 79 kasus orang ya kasus yang terkena itu hasil swab dan diperiksa di Labkes rujukan di Jakarta sana ada. Berarti untuk deteksinya maksudnya itu melalui sama ya pemeriksaan COVID dulu. Iya, sama harus swab dan nanti itu. Ya, cuman di Jawa Tengah itu dipusatkan di BB Labkes Yogyakarta. Cuma gini juga bahwa untuk mendeteksi ini kena HMPV Mbak Indah dan juga para pemirsa, ini harus ada kaidah epidemiologinya. Ini dari mana batuknya? Kalau memang hidupnya di Demak, ya kan, bersosialisasi, berkegiatan, bekerja di daerah Demak, tidak berhubungan langsung dengan orang-orang dari luar negeri, mobilitasnya tidak luar negeri. Insya Allah ini tidak terkena HMPV. Berarti dilihat dulu dia ibaratnya perjalanannya, kemudian riwayatnya dia kontak dengan siapa, seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau HMPV ini bukan virus lokal ya? Iya betul. Ya. Ini adalah bisa dikatakan ini virus dari China luar ya, yang menularkan karena mobilitas yang tinggi, sering masuk luar negeri dan sebagainya sehingga bisa sampai ke Indonesia. Oh iya. Kemudian tadi kan kakak bilang kalau karakteristiknya itu hampir sama. Nah, kesamaannya itu di bagian apanya ya kak? Pada dasarnya ini adalah menyerang, HMPV ini menyerang saluran atas ya, pernafasan akut atau pernafasan atas. Pernafasan atas. Ya, sehingga ini hampir sama dengan COVID dan juga flu biasa. Yang membedakannya itu ya batuk, pilek dan demam. Yang membedakannya itu adalah ya tadi kami terangkan ada hubungannya perjalanan dinasnya. Nah, perjalanan dia itu apakah pernah riwayatnya itu pernah ke luar negeri atau tidak? Berarti yang membedakan hanya untuk riwayatnya tadi. Betul. Bagaimana dengan gejalanya? Apakah ada gejala khusus terkait dengan virus human metapneumovirus ini? Ya. Atau ya pada dasarnya HMPV Mbak Indah dan juga para pemirsa, gejalanya itu batuk kering ya, atau sedikit berdahak, kemudian ada pilek, kemudian ada demam ringan, sakit tenggorokan. Nah, ini yang khas ya di HMPV itu. Dan nanti kalau memang ada komorbidnya itu ada pneumonia, ada seseknya. Cuman ini sangat tidak membahayakan. Berarti itu tadi ya, dia ada panas, batuk, pilek, dan yang agak memberatkan itu tadi di pernafasannya agak berat gitu. Betul ya, pneumonia atau bronkitisnya. Itu nanti yang yang ada yang komorbid itu akan memperberat. Namun virus ini tidak separah atau menyebabkan kematian, itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Terus kalau dia kan demam ya, ada demamnya. Apakah demamnya itu juga berlangsungnya itu sama dengan penyakit-penyakit yang lain atau beda? Oh ya. Untuk HMPV. Iya, HMPV ini masa inkubasinya itu adalah 2-5 hari. Jadi ini akan sembuh sendirinya sampai 5 hari. Kemudian untuk antivirusnya atau vaksinnya memang belum ada. Sehingga itu pengobatannya itu sesuai dengan tanda dan gejalanya. Oh, berarti kalau panas paracetamol. Kemudian kalau batuk itu nanti bisa dikasih anti batuknya. Nanti sehingga ini akan membuat tubuh itu akan membuat antibodi sendiri. Nanti akan bisa sembuh sendiri. Apakah ini bisa nanti ada gejala berulang? Pada dasarnya penyakit ini adalah sangat menular.
Apabila pola hidup bersih dan sehat, kemudian nanti ada pola-pola yang sekiranya tertular lagi orang bisa kena lagi. Oh gitu. Bisa terkena lagi. Berarti kan ini kaitannya dengan perilakunya. Iya, Nah, betul ya. bagaimana caranya biar orang itu tidak terulang ataupun penularannya itu tidak memperberat ataupun bagaimana cara pencegahannya ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, ini yang penting bagi kita semuanya. HMPV ini di Januari kemarin sangat booming. Sangat booming pemberitaannya di media televisi maupun media cetak tentang penularan HMPV yang akan diisukan seperti COVID. Akan banyak korban. Nah, ternyata setelah diteliti memang HMPV ini memang penularannya sangat signifikan banyak. Namun ternyata case fatality rate-nya yang membuat angka kematiannya sangat rendah. Untuk menangani ini memang dari kami, dari Seksi Surveillance dan Imunisasi yang kompeten di bidang KLB, kejadian luar biasa dan wabah, itu koordinasi dengan semua lintas sektor, lintas program, dengan pimpinan-pimpinan yang ada di provinsi dan di pusat kementerian, itu membuat pemberitahuan leaflet berjenjang WA blast kepada masyarakat untuk meredakan ini, untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Oh iya, jadi media promosinya ataupun untuk pemberian informasi, edukasinya melalui leaflet tadi. Kemudian ini juga penting di dalam anjuran kami itu adalah yang pertama kali ketika sakit batuk, flu, pilek di musim HMPV Januari kemarin itu kita budayakan untuk yang sakit bawa masker. Oh iya, menggunakan masker. Ya, berarti sobat sehat sama kayak zaman kita COVID dulu. Betul, ya. Yang sehat nggak usah, cuman yang sakit harus, bahasanya kami itu tahu diri untuk memakai masker sesuai yang dianjurkan pemerintah seperti zaman COVID-nya dulu. Yang sakit, yang sehat tetap berjalan seperti biasa. Kemudian selalu cuci tangan. Ya tadi kan pertanyaan Kak Indah dan para pemirsa bisa memperhatikan. Yang pertama ini adalah PHPS. Cuci tangan pakai sabun terus. Untuk apa? Ya, untuk memutus ini agar orang yang sakit tidak menular kepada kita. Karena penularan ini lewat droplet. Lewat droplet, kemudian bersenggolan. Kalau saya flu, tangan saya pegang hidung saya, kemudian saya nempel di tembok atau di bahan-bahan saya, nanti akan bersenggolan dengan teman saya bisa tertular. Nah, sehingga diharapkan sih sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau dia sakit flu, batuk, pilek, istirahat yang cukup. Obat-obat, dan ini yang paling penting, ketika beberapa hari sudah istirahat cukup, kemudian sudah minum obat kok masih ada seseknya, segera ke Fasiankes untuk diperiksa. Pemeriksaannya nanti berjenjang, Kak Indah dan juga para pemirsa. Itu ada pemeriksaan medis, kemudian akan ada laboratorium di lab, yang kemudian nanti kok masih ada curiga, dari labnya darah itu kemudian nanti akan di radiologi, dan nanti akan dikaji lagi. Kalau memang ini perlu rujukan, kita akan rujuk ke laboratorium rujukan di Yogyakarta. Seperti itu. Berarti tahapannya kita akan datang dulu Fasiankes kita sesuai dengan masing-masing ya. Betul. Kalau ada yang di klinik, berarti ke klinik ke puskesmas ataupun ke pusat-pusat kesehatan yang lainnya. Nah, kalau dirasa itu sudah dilakukan pemeriksaan di Fasiankes, sudah diberikan obat, kemudian tidak ada perbaikan ataupun semakin sesek dari pernafasannya,
lakukan tindak lanjut lagi ya. Iya, Harus akan melakukan pemeriksaan lanjutan laboratorium. Ya, betul. Nah, begitu ya Sobat Sehat. Jadi untuk mencegah HMPV tadi harus cuci tangan, Pakai kemudian masker. karena tadi penularannya karena dia menularnya melalui droplet. Droplet itu bisa percikan tadi. Percikan Kita berbicara. Betul, iya. Kita kadang bersihin. Iya, betul. Bersihin itu tadi ya Kak, pakai tangan. Oh iya, tangan kita nanti kemana-mana. Salaman nanti betul ya. Nah, bisa tertular juga, bisa juga. Nah, terus kaitannya dengan tadi ya, dia itu kan sudah mewabah ya, booming juga di Indonesia. Nah, dengan kasus yang sudah booming ini, apakah ada pernah temuan di Kabupaten Demak terkait dengan kasus kejadian HMPV ini, Kak? Iya, betul. Kak Indah dan juga para pemirsa sekalian, bahwa di Indonesia terutama mempunyai ini ada sistem tersendiri yang sampai kementerian, kemudian di breakdown ke provinsi, bahkan di kabupaten kota mempunyai sistem kewaspadaan dini dan respon. Namanya SKDR. Dari Fasiankes itu, puskesmas, klinik, rumah sakit akan kita pantau pelaporannya setiap minggu sekali di sistem SKDR itu. Oh, begitu. Nah, ada sistemnya Kak Indah dan juga para pemirsa, sehingga kita pantau tiap minggu apakah ada 25 potensial wabah penyakit. 25 bentuknya. Ada ISPA, ada diare, demam berdarah, ada malaria. Yang penyakit 25 ini menular semuanya. Di antaranya ISPA. Dan di bulan Januari memang terjadi lonjakan kasus. Lonjakan kasus di Demak. ISPA sama ILI itu karakteristiknya termasuk di sini. Cuman ILI itu apa Kak tadi? Kan kalau ISPA kan infeksi saluran pernafasan akut atau atas tadi. Kalau ILI apa ya? ILI itu adalah influenza like illness. Influenza juga. Cuman ini adalah pemeriksaan yang ada di puskesmas sama di rumah sakit. Nah, ini nanti sama ISPA juga sama. Nah, itu memang di bulan Januari ini terjadi lonjakan kasus ILI, ISPA, dan juga kasus-kasus yang terutama yang ISPA ini terutama lah. Cuman di Demak ini, Kak Indah dan juga Pak Marista, tidak ada informasi ke kami pasien-pasien yang ISPA ini itu berdasarkan keadaan dari luar negeri. Tidak bersinggungan perjalanan dari luar negeri. Semuanya kegiatan yang ada di wilayah Demak sendiri, domisili di semua ini, sehingga potensi untuk kami adakan rujukan ke BPLM Yogyakarta kita belum kita laksanakan. Berarti bisa dikatakan bahwa Kabupaten Demak aman. Tidak ada ya kasusnya. Belum ada kasus HMPV yang booming di Cina dan sudah ditemukan di Jakarta kemarin, di Januari kemarin. Oh iya, alhamdulillah kalau ada kasus terkait dengan HMPV ini. Jadi Sobat Sehat, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Karena kan ini masih musim-musim dingin ya. Musim-musim penghujan, musim dingin. Dan sangat riskan sekali penularan kasus ISPA. Dan dia ada bersinggungan dengan orang yang dari luar negeri. Nah, ini sudah kita waspadai. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tim dari KLB, seksi kami, belum menerima informasi pasien-pasien yang ada di puskesmas ini dan di rumah sakit beranjang atau berhubungan dengan orang yang dari luar negeri. Oke, jadi terus sejauh ini masih aman. Aman terus, aman ya. Dan memang gini Kak Indah dan juga para pemirsa. Virus HMPV ini belum ada virusnya tadi, belum ada vaksinnya tadi. Cuman ada yang bisa dilaksanakan. Terkait dengan apa terkait itu? dengan pencegahannya itu dengan vaksin influenza Kak Indah. Berarti cuman ini dia program bayar di rumah sakit, nanti akan disuntik influenza untuk apa? Mengurangi ketika terpapar penyakit-penyakit yang sejenis HMPV. Berarti bisa menggunakan itu ya, pakai
imunisasi, betul. Imunisasi influenza. Iya. Untuk mengurangi paparan dari orang-orang yang bergejala atau yang sakit HMPV atau flu biasa atau kena ISPA yang nanti akan tertular ke kita. Ibaratnya untuk menambah antibodi. Betul. Iya, meskipun tadi HMPV itu bisa sembuh secara sendirinya berdasarkan antibodinya masing-masing. Tapi ibaratnya kalau kita udah sedia payung, betul. Maka saat hujan tiba pun kita tidak akan basah kuyup. Betul. Itu Kak Indah yang kami maksud. Ya, jadi bagi semua sobat sehat yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, HMPV di Kabupaten Demak ini masih aman. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kasus dan penyebarannya pun masih tergolong sangat rendah ya. Iya, sangat rendah. Penyakitnya yang tidak begitu berbahaya. Oh iya, betul, tidak berbahaya. Case fatality atau kematian angkanya sangat rendah. Sangat rendah. Jadi kalau dulu zaman COVID itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini tidak sampai bisa menyebabkan kematian. Namun dengan orang-orang dengan yang komorbid jadi bisa saja menyebabkan sesak atau memperberat dari penyakitnya itu. Nah, makanya untuk sobat sehat dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Ya, betul. Baik, sungguh menarik karena HMPV ini adalah pembahasan atau bahasan kita yang sangat luar biasa, materi baru, kemudian topik baru yang lagi booming, ya kan? Biar orang-orang itu bisa lebih mengenal terkait dengan penyakit-penyakit yang saat ini kan banyak sekali. Hoax ya, betul. Yang harus kita tim memang dari seksi surveillance dan imunisasi serta KLB ini terus menggencarkan. Kita gandeng lintas program seperti teman-teman Promkes untuk selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyebaran kasus HMPV yang booming, yang sudah mendunia ya karena di Cina sana, sehingga bisa meredakan keresahan masyarakat secara bersama. Betul Kakak. Iya, banyak sekali yang takutnya itu nanti dia akan jadi COVID jilid berapa? Betul, jilid ya, betul. Itu yang perlu kita waspadai bersama-sama untuk menenangkan masyarakat di wilayah Demak khususnya ya. Ya, betul. Dengan informasi yang diberikan ini, jadi sobat sehat yang ada di rumah dan dimanapun berada, jangan lagi percaya hoax. Ini langsung dari pakarnya ini, ya kan? Ya bukan abal-abal, karena ini informasi langsung dari bidangnya dan ahlinya. Oke, kita bahasannya itu sangat menarik sekali dan untuk Kakak Mas Rohan, ya, ini ada pesan-pesan khusus nggak untuk sobat sehat yang ada di rumah dan dimanapun berada ini? Iya, baik Kak Indah dan juga para pemirsa sekalian, sebagai anjuran kami dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, khususnya di seksi surveillance, imunisasi serta KLB wabah, selalu menganjurkan, mengingatkan untuk selalu hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kita gencarkan, terutama di musim ini, bahwa penyakit itu akan ada namanya emerging disease dan re-emerging disease. Nah, apa itu? Itu adalah penyakit yang menular, sangat membahayakan dan akan timbul lagi terus-menerus. Waspada terus penyakit baru yang akan bermutasi virus dan selalu akan ada di sekitar lingkungan kita. Apa penangkalnya? Perilaku hidup bersih dan sehat. Dan apabila adik-adik, bapak ibu sekalian yang ada di rumah, para pemirsa merasa sakit, segera kunjungi atau berkunjung ke Fasiankes, jangan sampai ke yang lain, sehingga nanti akan memperparah penyakitnya. Mohon maaf sekali, ke dukun atau ke hal yang lain, sehingga memperparah yang sekiranya hari ini tidak parah, besok terlambat ke Fasiankes menjadi parah. Maka dari itu para pemirsa sekalian, silahkan terus
update perkembangan penyakit-penyakit yang ada di Demak. Bisa nanti hubungi dengan fasilitas kami yang ada di puskesmas. Sudah kami banyak leaflet tentang HMPV, sudah banyak. Indah. Kemudian WA Blast yang berjenjang itu juga sudah kami publikasikan. Silahkan nanti bisa ke Pasienkes di wilayah terdekat. Ya, oke. Baik. Sobat Sehat, jangan lupa pesan dari Kak Mas Ruhan tadi bahwa pentingnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama dengan cara cuci tangan pakai sabun, karena semua itu penyakit bisa kita cegah. Betul, ya. Iya, kalau kita bisa mencegah, kenapa tidak kita cegah? Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Baik, sangat menarik dan luar biasa sekali. Ternyata tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, Kak. Wah, tidak terasa ya. Iya. Ini sangat menarik karena penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit re-emerging ini semakin banyak dan perlu masyarakat umum pahami. Nanti ada penyakit hanta, ada penyakit yang baru yang sangat marik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diundang lagi ke sini. Dan kami informasi masyarakat sehingga masyarakat bisa paham, terutama apa sih? Tidak khawatir dan tidak percaya hoaxnya. Iya. Baik. Semoga nanti ada waktu. Dan kita bisa bertemu lagi ya nanti. Siap. Nanti kita ngobrol santai lagi. Tapi untuk kali ini mohon maaf, kita harus mengakhiri ya. Terima kasih. Kita berpisah, tapi semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih untuk Kakak Mas Ruhan yang sangat luar biasa, dan sama-sama. Untuk Sobat Sehat yang dimanapun berada, jangan lupa untuk tetap ikuti podcast kita Ngopi Sehat Bareng, dan saya Indah Rahmawati Ciptaningsih dan Kak Mas Ruhan mohon undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.